mudah mendapatkan rezeki, sementara yang lain harus berjuang lebih keras namun hasilnya terasa jauh. Apakah ini hanya soal keberuntungan atau ada sesuatu yang lebih dalam yang bekerja di baliknya? Jawabannya mungkin terletak pada satu hal yang sering kita abaikan, yaitu energi pikiran. Setiap hari tanpa kita sadari, pikiran kita memancarkan energi. Energi ini tidak terlihat, namun dampaknya sangat nyata. Ia mempengaruhi cara kita bertindak, cara kita mengambil keputusan, bahkan bagaimana dunia merespon diri kita. Pikiran yang penuhi rasa takut, khawatir, dan kekurangan akan memancarkan energi yang sempit. Energi ini seperti sinyal yang berkata, "Aku tidak cukup, aku kekurangan," dan tanpa disadari kita menarik lebih banyak situasi yang memperkuat perasaan itu. Sebaliknya, ketika pikiran kita dipenuhi keyakinan, dipenuhi rasa syukur dan kepercayaan bahwa rezeki itu luas, maka energi yang kita pancarkan berubah. Ia menjadi lebih kuat, lebih terbuka, dan lebih menarik. Inilah yang disebut sebagai magnet rezeki. Rezeki bukan hanya soal uang, ia bisa datang dalam bentuk kesempatan, relasi yang baik, kesehatan, ketenangan, dan berbagai hal yang mendukung kehidupan kita. Dan semua itu seringkali tertarik oleh kualitas energi yang kita miliki. Bayangkan pikiran kita seperti sebuah frekuensi. Ketika kita berada di frekuensi kekurangan, maka kita hanya bisa menangkap hal-hal yang selaras dengan kekurangan itu. Namun ketika kita mengubah frekuensi menjadi kelimpahan, perlahan hidup kita pun mulai menyesuaikan. Tapi bagaimana caranya? Langkah pertama adalah menyadari isi pikiran kita. Apa yang sering kita katakan pada diri sendiri? Apa kita lebih sering berkata, "Saya tidak mampu," atau kita mulai menggantinya dengan "Saya sedang belajar dan saya bisa berkembang"? Perubahan kecil dalam kalimat batin ini perlahan akan mengubah energi yang kita pancarkan. Dan langkah kedua adalah melatih rasa syukur pada diri. Bukan menunggu semuanya sempurna baru bersyukur, tapi bersyukur dalam kondisi apapun. Karena rasa syukur adalah sinyal kuat bahwa kita sudah memiliki sesuatu yang bernilai. Dan ketika kita merasa cukup, justru disitulah pintu kelimpahan mulai terbuka. Langkah ketiga adalah bertindak selaras dengan pikiran positif. Energi saja tidak cukup tanpa tindakan. Namun tindakan tanpa energi yang tepat seringkali terasa lebih berat. Ketika pikiran kita selaras, tindakan menjadi lebih ringan, kita lebih percaya diri, lebih berani mencoba, dan lebih terbuka terhadap peluang. Dan disitulah rezeki seringkali datang. Bukan karena kita memaksanya, tapi karena kita sudah siap untuk menerimanya. Namun perlu diingat, mengubah energi pikiran bukanlah proses instan. Ini adalah latihan. Kadang kita masih jatuh dalam merasa takut, kadang kita kembali merasa ragu. Itu manusiawi. Yang penting adalah kita terus kembali ke kesadaran bahwa kita punya kendali atas apa yang kita pikirkan, karena pikiran adalah awal dari segalanya. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi apa yang kita rasakan, dan apa yang kita rasakan akan mempengaruhi apa yang kita lakukan, sedangkan apa yang kita lakukan akan menentukan hasil yang kita dapatkan. Jadi jika kita ingin mengubah hasil, mulailah dari pikiran. Mulailah dari hal sederhana, bangun pagi dengan niat baik, isi pikiran dengan hal yang membangun, kurangi membandingkan diri dengan orang lain, dan fokus pada perjalanan kita sendiri. Percayalah, setiap orang memiliki jalannya masing-masing, dan rezeki tidak pernah salah alamat. Saat kita menjaga energi pikiran tetap positif, tetap terbuka, dan tetap percaya,
maka tanpa disadari kita sedang menjadi magnet bagi hal-hal baik dalam hidup kita sendiri. Bukan karena dunia tiba-tiba berubah, tapi karena kita yang berubah terlebih dahulu. Dan dari situlah kelimpahan mulai datang, pelan-pelan tapi pasti. Karena pada akhirnya bukan seberapa keras kita mengejar rezeki, tapi seberapa siap kita menerimanya. Dan semuanya dimulai dari pikiran kita saat ini.